Alhamdulillah, baik. Bisa minta waktunya sebentar, Bu? Silakan. Jadi begini, Bu, saya ingin berdiskusi tentang pelaksanaan proyek penguatan proyek belajar Pancasila kita atau kelima di semester kita, semester 2 ini, Bu. Yang mana saya ingin membicarakan temanya untuk semester 2 kita ini tentang kearifan lokal di sekolah kita. Ya, menurut pendapat saya, inti yang Ibu sampaikan itu menarik sekali. Silakan teruskan. Baik, jadi proyek kita ini tujuannya nanti untuk melatih kemandirian anak kita, Bu. Selain melatih kemandirian anak kita, juga untuk melatih dia bernalar kritis, kemudian membentuk kreativitas siswa kita melalui kegiatan yang kita angkat ini dengan kearifan lokal. Namun topiknya di sini, Bu, olahan pisang, Bu. Jadi seperti olahan pisang yang banyak tersedia di lingkungan murid kita, Bu. Di sini saya ingin bertanya sedikit, mengapa Ibu memilih tema tentang olahan pisang? Kira apa motivasi Ibu mengambil tema ini? Baik, Bu, motivasi saya dengan mengambil tema ini berdasarkan observasi yang sudah saya lakukan, Bu. Jadi banyak murid kita yang pergi ke sekolah itu tidak sarapan dulu, Bu. Jadi di sisi lain hampir setiap murid kita itu kan orang tuanya mayoritas bekerja sebagai petani. Mayoritas murid kita itu memiliki kebun pisang. Maka kita ingin melatih mereka membuat sarapan sehat yang terbuat dari bahan pisang ini. Jadi ini sekaligus kita bisa memanfaatkan sumber daya lokal yang kita miliki di daerah. Menurut saya apa yang disampaikan tadi itu adalah ide yang sangat bagus. Maka di sini saya ingin bertanya, bagaimana kira-kira tahapan pelaksanaan yang akan Ibu lakukan? Nah, untuk mengenai tahapan pelaksanaannya, Bu, ada 4 tahap, Bu. Yang pertama, tahap pengenalan. Tentu kita kenalkan kepada anak-anak didik kita dulu bagaimana bagaimana cara menanam pisang, kemudian apa saja jenis-jenis pisang dan manfaat dari buah pisang itu, Bu. Nanti di tahap kontekstual atau aksinya, nanti kita libatkan semua siswa kita itu, Bu, dalam menanam pisang, bagaimana cara mengolah pisang atau memasaknya, hingga nanti kita praktekkan kepada siswa kita itu bagaimana resep sarapan sehat untuk mengantisipasi agar anak kita itu sarapan dulu sebelum pergi ke sekolah. Tahap yang terakhirnya itu refleksi dan tindak lanjut. Jadi setiap kegiatan kita itu tentu ada refleksi, kita lakukan penilaian bagaimana tindak lanjutnya untuk kedepannya, apa yang kurang, semoga yang kedepannya bisa diperbaiki lagi. Dan ujung tombaknya tentu hasil karya anak itu kita akan merayakan, Bu, dari olahan pisang itu. Oke, yang apa yang Ibu sampaikan itu sangat menarik sekali untuk saya. Kemudian kira-kira apa hasil yang Ibu harapkan dari proyek ini? Jadi hasil yang saya harapkan dari proyek kita ini, Bu, saya berharap anak siswa kita itu dia menjadi lebih mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi mereka akan belajar cara menanam pisang, kemudian mengolahnya atau memasaknya, sampai nantinya dia mempresentasikan produk mereka kepada orang tua atau lingkungan masyarakatnya di acara panen raya. Kemudian selanjutnya, kira-kira bagaimana dengan dukungan yang Ibu perlukan? Jadi di sini tentunya kami membutuhkan sekali semua dukungan dari warga sekolah, ya, Bu. Mungkin nanti untuk dukungannya bisa kita datangkan ke kami atau Kopi untuk mengajarkan bagaimana cara menanam pisang atau memasak pisang itu dengan resep yang lebih baik lah, Bu, menurut Kopi tersebut. Baik, Bu, menurut saya apa yang Ibu lakukan itu sangat bagus. Saya sebagai pelajar di sini sangat mendukung sepenuhnya program yang Ibu lakukan. Pastikan melibatkan semua pihak termasuk orang tua agar kegiatan yang Ibu lakukan itu dapat berjalan dengan sukses. Baik, Bu, semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita lakukan
dan berjalan dengan sukses ya Bu. Ya, bagus. Kemudian pesan saya, jangan Ibu lupa mendokumentasikan setiap kegiatan agar laporan Ibu nanti dan dapat dievaluasi. Baik Bu, tentunya nanti semua kegiatan kita akan didokumentasikan ya Bu. Oke, sama-sama. Semoga proyek ini berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi setiap murid yang ada di sekolah kita, terutama sekolah SD 04 Bukit Mayangkang ini. Baik Bu, semoga lancar acara kita Bu ya di proyek di semester ini. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Apa kabar Bu? Alhamdulillah juga sehat Bu. Ada yang perlu kami bantu Bu? Begini Bu, sengaja kita berkumpul hari ini. Kita akan membahas proyek U5 yang akan kita lakukan di semester kedua ini Bu. Jadi proyek ini kita rencanakan dengan tema kearifan lokal Bu. Tapi topiknya di sini tentang difokuskan pada pengolahan pisang sebagai bahan utamanya. Menarik sekali Bu. Jadi apa tujuan utama dari proyek ini? Nah, tujuan utama dari proyek kelima kita ini Bu, yang pertama tentunya kita mengembangkan kompetensi siswa dan karakter profil pelajar Pancasila atau kelima yang kegiatannya berbasis kearifan lokal tadi Bu. Kemudian kita juga ini nantinya membantu siswa kita untuk mengenali potensi lokal di daerah kita masing-masing. Nanti kita juga akan berikan pembelajaran kepada siswa kita untuk mengolahnya menjadi produk yang bermanfaat lah bagi siswa kita itu. Jadi ini ada hubungannya dengan kebiasaan di daerah kita ya Bu. Betul sekali Bu. Nah di daerah kita kan Bu banyak orang tua murid yang bekerja sebagai petani dan memiliki kebun pisang. Sayangnya banyak anak yang belum sarapan sebelum pergi ke sekolah. Jadi proyek ini diharapkan nanti bisa menjadi salah satu solusi dengan mengajarkan anak-anak kita bagaimana cara membuat sarapan sehat dari pisang. Menarik juga ya Bu, apa saja tahapan kegiatan dalam proyek ini? Benar sekali Bu. Nah tahapannya kita mulai dulu dari pada aspek nantinya kegiatan memasaknya ya Bu, tentang olahan. Assalamualaikum. Selamat pagi Nana Ibu.
Sebelum berangkat sekolah, anak-anak ibu ada nggak sarapan pagi? Tidak. Yang menjawab tidak, kenapa tidak makan dulu sebelum pergi sekolah? Tidak ada ikan dan makan. Dari yang ibu tanya tadi, umumnya kelas 4 tidak sarapan pagi ke sekolah dengan berbagai alasan. Ada yang orang tuanya sudah pergi ke sawah, ke kebun, ada yang mau makan tapi tidak ada ikan, jadi nggak sarapan. Jadi dengan alasan itu, ibu simpulkan, ibu angkat tema kelima kita ini tentang sarapan pagi dengan olahan pisang. Jadi kenapa itu? Karena ada hubungannya. Anak-anak ibu kita di SDN Kosmen Pak Bukit Melintang ini berada di daerah pedesaan. Semua orang tua kita umumnya bekerja sebagai petani dan pekebun. Setelah ini tidak ada lagi yang tidak sarapan mau pergi ke sekolah. Tidak harus ditunggu nasi masak atau kita makan itu harus ada ikannya yang enak-enak, tidak. Anak-anak ibu kan di rumah sudah ada pisang. Jadi dari pisang itu bisa kita sarapan dulu. Misalnya kita goreng pisang itu. Kalau kita makan goreng pisang itu juga sudah mengenyangkan. Jadi tidak perlu harus ada ikannya. Atau yang simpelnya atau yang mudahnya, pisang itu bisa kita rebus. Dari sebuah pisang bisa kita olah menjadi berbagai macam olahan pisang atau makanan tradisional. Dan bagus. Dari pisang tadi bisa juga menghasilkan uang. Karena kalau pisang yang kita olah tadi enak, disukai banyak orang, bisa menghasilkan uang. Nanti bisa kita jual. Jadi tujuannya kelima kita ini adalah dapat menyumbangkan kompetensi dan karakter profil pelajar Pancasila anak-anak ibu dengan tema kearifan lokal. Topiknya yaitu sarapan sehat dari olahan pisang. Semoga anak-anak ibu dengan sarana yang kita miliki itu dapat menjadikan anak-anak ibu memiliki jiwa mandiri, kreatif, dan inovatif. Nanti pada kegiatan aksi menggoreng pisang, anak-anak ibu dapat bekerja sama dengan baik dan produk yang dihasilkan juga enak dimakan. Ada teman kamu yang bertanya cara pembuatan goreng pisang. Nah, untuk pembuatan goreng pisang itu nanti berada di tahap aksinya.
Kalau tahap aksi itu berarti kita langsung menggoreng pisang. Nanti kamu akan didampingi oleh 2 orang guru. Kita langsung kerjakan tentang penggorengan pisang. Ada yang tahu? Pisang ada aku bertepung. Bagus. Tadi ada pertanyaan dari teman kamu, apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk menggoreng pisang? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menyebutkan? Pisang tentunya. Bagus. Kuali. Tepung. Apa lagi? Garam. Lagi tepung. Bagus. Semua yang anak sebutkan tadi alat dan bahan itu untuk membuat goreng pisang. Alat dan bahan yang digunakan untuk menggoreng pisang nanti, yang pertama tentunya pisang. Kita tentukan nanti boleh pisang raja, pisang kaldu, atau pisang jantan. Kemudian yang kedua, kalau kita menggoreng dengan apa? Dengan wajahnya ya. Pisang, minyak secukupnya. Kemudian kualinya, kompor gasnya, pisang sudah tadi. Gas, apalagi gas. Wajahnya, tempatnya. Kemudian tepung. Tepung ini nanti tepung terigu sama tepung beras. Kemudian nanti setelah kita aduk adonan tepungnya, nanti kita kasih telur supaya goreng pisang itu gurih rasanya ya. Kemudian nanti yang terakhir alat dan bahannya tentu piring ya, piring yang bersih setelah kita atau tempat untuk meletakkan goreng pisang. Kemudian nanti setelah pisang itu kita goreng, bisa kita kreasikan. Kita tambahin apa kira-kira? Bagus. Susu. Goreng pisang itu sisa kita tambahin susu. Dan keju supaya rasanya lebih enak. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Baiklah Anak Ibu, kita lanjutkan pada tahap kontekstualisasi, di mana pada kegiatan kelima kita kemarin, kira-kira Anak Ibu tahu nggak apa saja nilai-nilai yang berhubungan dengan kegiatan kita kemarin? Nah, itu gotong royong, bagus. Kenapa nilai gotong royong ada di sana? Siapa yang tahu? Gotong royong itu apa artinya? Bagus, suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, pada waktu kegiatan kelima kita kemarin, apa yang kita kerjakan secara bersama-sama? Salah satunya bagus, menggoreng pisang. Apakah hanya menggoreng pisang saja? Tidak. Apa lagi? Siapa yang tahu? Bagus, memotong pisang, mengupas kulit pisang. Itu adalah suatu kegiatan yang kita lakukan secara bersama-sama. Jadi selain nilai-nilai gotong royong, dalam kegiatan kelima kita kemarin juga terkandung nilai atau mempererat hubungan silaturahmi. Karena anak-anak Ibu dalam kegiatan kelima itu dibentuk dalam berkelompok. Ada yang 3 kelompok, ada yang ber4 kelompok.
nilai agama kira-kira apa yang terkandung itu? Nah, Halid. Makan dengan tangan kanan, membaca doa. Bagus. Yang pertama tadi apa kata Halid? Makan dengan Bagus. Nilai-nilai agama yang terkandung dalam proyek kelima kita itu yang pertama, setelah goreng pisang kita masak, tentu kita makan. Adab atau cara makan yang baik itu yang pertama tadi itu yang disebut Halid, menggunakan tangan kanan. Yang kedua apa lagi? membaca doa. Bagus. Sebelum makan tentu kita membaca doa. Apa lagi? Nilai-nilainya, adabnya. Bagus. Makan itu sambil duduk. Ada. Ya, makan tidak boleh sambil berbicara. Makanlah dengan diam atau tertib. Atau saat ambil makanan itu maksudnya ketika kita makan itu ambil secukupnya. Apalagi kira-kira? Nanti Tidak boleh mubazir. tidak boleh mubazir terhadap makanan karena mubazir itu adalah saudaranya setan. Kalau seandainya kamu kenyang, sendawa, apa kita baca? Alhamdulillah. Baca alhamdulillah. Setelah kita makan, maka baca doa sembari. Siapa yang tahu doa sesudah makan? Fakir. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana Bagus. Jadi anak-anak ibu, apapun kegiatannya, apapun pekerjaan yang kita lakukan, baik sebelum dan setelah, marilah kita membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, sesuai dengan jadwal kita kemarin bahwa kita sudah berada di tahap aksi dalam modul kelima kita kali ini, yang mana untuk tahun ini kegiatan kelima kita sarapan sehat dari olahan pisang. Jadi hari ini kita mulai proyek kelima kita, yaitu membuat goreng pisang. Nanti anak ibu secara berkelompok untuk membuat goreng pisang. Silahkan anak-anak ibu kupas dulu pisang yang sudah disediakan, kemudian setelah dikupas nanti taruh di tempat yang sudah disediakan. Baik anak ibu, setelah pisangnya kita kupas, selanjutnya kegiatan kita adalah membuat adonan tepung. Nanti setelah kita adonannya selesai, baru kita masukkan pisangnya untuk kita goreng. Nah, untuk tata aturannya, silakan anak-anak ibu seperti yang sudah disampaikan kemarin, tepung beras sebanyak 10 sendok makan. Selanjutnya tepung terigu sebanyak 4 sendok makan. Garam secukupnya. Kemudian kita kasih air secukupnya. Kocok adonannya dulu, biar semuanya merata.
Nah, selanjutnya karena adonan kita sudah selesai, maka tahap berikutnya kita panaskan minyaknya dulu. Minyaknya. Karena adonan kita sudah selesai, maka tahap berikutnya anak-anak ibu masukkan pisang kita yang sudah dikupas tadi satu persatu ke dalam adonan tepung kita. Kemudian setelah dibaluri dengan tepung kita, maka dimasukkan ke dalam minyak yang sudah kita panaskan. Nah, jadi jangan sampai ada yang tumpah. Karena pisangnya sudah masak, silakan anak ibu taruh ke piring yang sudah disediakannya. Karena goreng pisang kita sudah masak, jadi anak ibu kalau ingin menambah rasanya lebih enak, bisa kamu tambahkan susu dan keju. Bagaimana perasaan anak-anak ibu kemarin saat melakukan kegiatan P5 kita? Fatir. Fatir perasaannya senang. Bagus. Kenapa Fatir merasa senang? Karena sudah bisa menggoreng pisang dengan enak. Bagus. Karena Fatir sudah bisa membuat goreng pisang. Jadi dari yang awalnya tidak bisa membuat goreng pisang, sekarang bisa. Yang kedua, kira-kira apa kendala yang kamu rasakan saat kegiatan P5 kita kemarin? Itu. Kendala saya agak sulit membuat takaran gula atau garam untuk adonan goreng pisang. Bagus. Jadi Digo mengalami kesulitan atau kendala dalam memberikan takaran berapa banyak tepung, garam, atau air yang kita kasih saat mengadonan ke tepung untuk goreng pisang. Jadi kira-kira siapa nenek ibu yang tahu solusi dari kendala yang Digo rasakan? Bagaimana kira-kira solusinya? Alif. Solusi saya adalah mencatat kembali proses pembuatan pisang dan menggunakan takaran. Bagus. Solusinya itu bisa yang kita jadikan yang menurut Alif itu. Yang pertama, kemarin itu kan saat kita melakukan aksi kegiatan goreng pisang sudah diajarkan segini banyak tepungnya, berapa banyak garamnya, berapa airnya untuk adonan tepung yang akan kita celupkan di pisang. Rasanya lebih enak, tentu kita gunakan timbangan takaran. Anak ibu sudah selesai mengisi lembar evaluasi diri tadi. Sudah. Kalau sudah selesai, silakan masing-masing kamu mengumpulkan lembar evaluasi diri tadi. Apa yang menarik dari proyek P5 kita ini? Siapa yang mau menjawab? Dian. Kita membuat adonannya. Yang menarik menurut Dian tentang membuat adonannya. Berapa tepungnya ya? Berapa gulanya? Berapa air? Berapa airnya yang harus kita berikan? Itu yang paling menarik. Kira-kira Alif, apa lagi yang menarik selain memberikan adonan tadi? Menggoreng pisang. Bagus. Yang menariknya tentu menggoreng pisang. Anak-anak ibu bisa di sini dalam membuat goreng pisang. Yang kedua, kira-kira apa yang paling menantang dari proyek ini? Hanif. Memasukkan pisang ke dalam wajan. Ya, Hanif merasakan yang paling menantang dari kegiatan itu adalah memasukkan
pisang, ke kuali itu yang paling menantang ya kan, mungkin anak-anak ibu karena laki-laki ya, laki-laki itu kan tidak sering memang masak. Jadi pas kegiatan P5 kita kemarin merasa tertantang lah. Maksudnya merasa tertantang itu adalah ketika kita memasukkan pisang ke dalam kuali yang sudah panas minyaknya itu, tentu kita harus hati-hati. Ini yang terakhir. Ini secara umum lagi nih. Seberapa besar kepuasanmu terhadap penyelesaian proyek kita ini? Jadi kalau kita rentangkan angkanya mulai dari 1 sampai 10, kira-kira anak-anak ibu di rentang angka berapa? Siapa yang mau menjawab? Indah. Nah, bagus. Anak-anak ibu sepakat semuanya itu? Sepakat. Rentangkan berada pada angka 9 sampai 10. Kira-kira hal baik apa yang ingin anak-anak ibu lakukan? Oke. Saya akan meningkatkan kemampuan diri dan aktivitas secara kelompok. Bagus. Tentunya hal baik yang akan kita lakukan ke depannya, yang pertama meningkatkan kemampuan diri kita. Yang kedua, P5 itu identik dengan kegiatan berkelompok. Jadi kita itu harus terlibat aktif. Simak apa yang dikatakan guru pendampingmu, simak yang apa yang disampaikan kemarin. Kemudian aktif kita berkelompok. Semoga anak-anak itu nantinya di rumah bisa tetap membuat goreng pisang dengan mandiri anak sendiri. Seandainya butuh bantuan, tentu kita mohon bantuan kepada orang